nuwun pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya pewayangan. Prabu Dasamuka atau Prabu Rahwana dalam cerita pewayangan Pakem Ramayana dikenal sebagai tokoh yang sangat sakti. Bahkan para dewa sekalipun ketakutan pada saat Prabu Rahwana membuat gonjang-ganjing di kayangan. Namun tahukah pemirsa, terdapat beberapa tokoh dari Pakem Ramayana yang ternyata mampu mengalahkan Prabu Dasamuka. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Tokoh yang pertama adalah Resi Wisnungkara, pujangga dari kerajaan Lokapala. Tokoh yang terkenal sebagai titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Bisa menyimak lakon bedah Lokapala untuk melihat pertandingan antara Prabu Rahwana melawan Resi Wisnungkara. Pada pertarungan tersebut, Resi Wisnungkara mampu berkali-kali mengalahkan Prabu Dasamuka. Namun ternyata diingatkan oleh Bathara Narada bahwasanya tulis dari Resi Wisnungkara sudah habis pada lakon tersebut. Maka pada saat itu Resi Wisnungkara yang lengah mampu dikalahkan oleh Prabu Rahwana atau Prabu Dasamuka. Tokoh yang kedua adalah Prabu Donopati atau Prabu Donorojo, raja dari kerajaan Lokapala. Prabu Donopati merupakan kakak tiri dari Prabu Dasamuka. Karena ayah dari Prabu Donopati, yakni Resi Wisrawa, juga merupakan ayah dari Prabu Rahwana. Juga bisa menyimak lakon bedah Lokapala untuk melihat pertempuran antara Prabu Rahwana melawan Prabu Donopati. Pada pertempuran tersebut, Prabu Donopati dengan ajian rawa rontek mampu menyulitkan Prabu Rahwana, bahkan seringkali mengalahkan Prabu Rahwana dalam adu tanding. Seperti halnya Begawan Wisnungkara, Prabu Donopati juga diingatkan oleh Bathara Narada untuk menyudahi pertarungan, lalu diangkat menjadi dewa, bergelar Bathara Daneswara. Tokoh yang ketiga adalah Prabu Sri Arjuna Sosrobahu, raja dari kerajaan Maespati. Bisa menyimak lakon Sumantri Gugur. Pada kala itu, Prabu Rahwana ingin menyerang kerajaan Maespati karena pada saat tersebut terdapat kisah bahwasanya Prabu Sri Arjuna Sosro membendung sebuah sungai lalu membanjiri kerajaan Ngalengka. Pada lakon tersebut, Prabu Rahwana ingin menghancurkan kerajaan Maespati karena tidak terima. Namun dalam pertempuran, nampaknya Prabu Rahwana mampu dikalahkan oleh Prabu Sri Arjuna Sosrobahu. Terdapat sanggit yang menceritakan pada lakon tersebut, Prabu Rahwana mengalami luka pada tangan belakangnya yang menjadikan perubahan bentuk wayang dari Prabu Rahwana Raja yang mulanya dapat digerakkan kedua tangannya menjadi hanya tangan depan yang dapat digerakkan dari penggambaran wayang kulit Prabu Rahwana. Berikutnya tokoh yang keempat ada Resi Subali, pertapa dari Pertapan Sunyo Pringgo. Bisa menyimak lakon Subali Gugur yang menampilkan pertempuran antara Prabu Rahwana melawan Resi Subali. Pada pertempuran tersebut, Resi Subali menggunakan ajian Poncosunyo sangat menyulitkan dari Prabu Rahwana, bahkan bisa mengalahkan Prabu Rahwana yang menjadikan pada saat itu Prabu Rahwana menyerah lalu ingin menjadi murid dari Resi Subali untuk mempelajari ajian Poncosunyo. Resi Subali tokoh yang bisa mengalahkan Prabu Rahwana dalam Pakem Ramayana. Lanjut tokoh yang kelima ada Raden Anggada. Bisa menyimak lakon Anggada Duta untuk menyaksikan pertempuran antara Raden Anggada melawan Prabu Dasamuka. Pada lakon tersebut, Raden Anggada disanggit bisa mengalahkan Prabu Rahwana hingga mengambil mahkota dari Prabu Rahwana untuk diserahkan sebagai persembahan kepada Prabu Sri Ramawijaya yang menjadi tanda bahwasanya kerajaan Poncowati bisa mengalahkan kerajaan Ngalengkapura. Ada juga Prabu Sri Ramawijaya
tokoh yang keenam dari Pakem Ramayana, yang diceritakan mampu mengalahkan dari Prabu Rahwana. Bisa menyimak lakon Dasamuka Gugur untuk melihat pertempuran antara Prabu Rahwana melawan Prabu Sri Ramawijaya. Pada lakon tersebut, Prabu Sri Ramawijaya berkali-kali mampu menumbangkan Prabu Rahwana. Namun Prabu Rahwana menggunakan ajian Poncosonyo, warisan dari Resi Subali, mampu kembali bangkit dan bertempur melawan Prabu Sri Ramawijaya. Namun berkali-kali pula Prabu Sri Ramawijaya mampu menumbangkan Prabu Rahwana. Tokoh yang ketujuh yang diceritakan mampu mengalahkan Prabu Dasamuka adalah Raden Anoman atau Resi Mayangkara pada Pakem Mahabharata. Pada Pakem Mahabharata, nampaknya Rahwana atau sudah menyandang nama lain dalam wujud Godoyitma, yakni sukma dari Prabu Rahwana, berkali-kali membuat onar pada Pakem Mahabharata, dan hanya Resi Mayangkara atau Raden Anoman yang dapat mengimbangi kerida dari sang Godoyitma. Bahkan hanya Resi Mayangkara yang dapat mengalahkan dari sang Godoyitma. Demikian pemirsa, 7 tokoh pewayangan yang diceritakan mampu mengalahkan Prabu Dasamuka atau Prabu Rahwana. Tokoh pewayangan yang sangat sakti, bahkan para dewa sekalipun kesulitan untuk mengimbangi kesaktian dari Prabu Rahwana. Namun, oleh 7 tokoh pewayangan yang sudah saya rangkum pada video ini, diceritakan Prabu Rahwana mampu dikalahkan, walau pada dasarnya tidak sampai mengakhiri hayat dari Prabu Rahwana. Semoga video ini ada manfaatnya. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon komentar untuk menambahkan materi ataupun ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.